Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 27 ayat 27, firman Tuhan menyatakan, lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Sahabat semua, kisah dalam Kejadian 27 ayat 11 hingga 29 adalah salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam kisah keluarga patriarkal. Di sini kita melihat bagaimana Yakub dengan dorongan ibunya Rebeka menipu ayahnya sendiri yang sudah tua dan buta demi mendapatkan berkat anak sulung. Ia adalah kisah tentang keinginan yang benar tetapi diperolehi dengan cara yang salah. Ketika Rebeka menyuruh Yakub menyamar sebagai Esau, Yakub tidak mempersoalkan apakah tindakan itu benar atau salah. Dia hanya risaukan satu perkara. Bagaimana jika ayahku merasa aku ini Yakub? Nanti aku dikutuk, bukan diberkati. Dalam ayat 12. Perhatikan, Yakub takut ketahuan, tetapi tidak takut untuk berbuat dosa. Dia lebih takut kepada akibatnya, bukan kepada dosa itu sendiri. Ini adalah gambaran banyak orang hari ini. Takut ketahuan oleh manusia, tetapi tidak takut melukai hati Tuhan. Mari periksa hati kita. Apakah kita hidup benar karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, atau hanya supaya tidak dihukum atau dipandang buruk oleh orang lain? Takut akan Tuhan lebih penting daripada takut akan manusia. Yakub akhirnya menuruti ibunya. Dia memakai pakaian Esau, menutupi tangannya dengan kulit kambing supaya tampak berbulu seperti Esau. Lalu dia pergi kepada Ishak dan berbohong dengan berani. Ketika Ishak bertanya, "Siapakah engkau?" Yakub dengan berani berkata, "Akulah Esau, anak sulungmu." Kemudian dia berdusta tentang bagaimana dia mendapatkan hasil buruannya begitu cepat dengan mengatakan, "Tuhan Allahmu membuat aku menemukannya dengan segera." Lihat bagaimana nama Tuhan pun diperalatkan untuk membenarkan kebohongannya. Berhati-hatilah agar kita tidak menggunakan alasan rohani untuk menutupi tindakan yang salah. Kadang-kadang kita berdalih, Tuhan sudah buka jalan. Padahal sebenarnya kita memaksa jalan itu dengan tipu muslihat. Tuhan tidak memerlukan kebohongan kita untuk menggenapi janjinya. Ketaatan lebih baik daripada akal yang licik. Akhirnya Ishak memberkati Yakub dengan berkat yang besar. Ini adalah berkat yang akan menentukan masa depan keturunannya. Allah memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah subur. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Namun, walaupun berkat itu diterima, Yakub tidak menerimanya dengan damai. Hatinya tetap gelisah. Dia tahu dia mendapatkannya dengan cara yang salah. Tidak lama kemudian, akibat perbuatannya itu, dia harus melarikan diri dari rumahnya dan berpisah lama dengan keluarganya. Berkat yang diterima dengan cara yang salah tidak membawa damai. Kita mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita kehilangan hati nurani yang tenang dan hubungan yang baik dengan orang lain. Jangan korbankan kedamaian batin kita hanya demi mendapatkan
sesuatu dengan cepat. Yang menariknya, meskipun cara Yakub salah, Tuhan tetap menggenapi janjinya melalui hidup Yakub. Ini bukan berarti Tuhan menyetujui dosanya, tetapi menunjukkan kasih karunia Tuhan yang bekerja meskipun manusia gagal. Namun, Yakub tetap harus menanggung akibat dari tindakannya. Dia hidup dalam ketakutan, perpisahan, dan konflik keluarga selama bertahun-tahun. Tuhan memang berbelas kasihan dan dapat memulihkan hidup kita, tetapi lebih baik kita taat sejak awal. Jangan mengandalkan belas kasihan Tuhan untuk menutupi dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Ketaatan adalah jalan yang paling aman. Dari kisah ini, apakah pelajaran untuk hidup kita pada hari ini? Pertama, jangan hanya takut kepada akibat dosa, tetapi takutlah kepada Tuhan. Kedua, jangan menggunakan alasan rohani untuk membenarkan cara yang salah. Ketiga, jangan mengejar berkat dengan jalan pintas yang melanggar prinsip kebenaran. Berkat yang sejati datang melalui iman dan ketaatan, bukannya tipu daya. Keempat, percaya bahwa Tuhan sanggup menggenapi janjinya dalam cara dan waktunya sendiri tanpa perlu kita manipulasi. Sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita tergoda untuk mengambil jalan mudah, berbohong sedikit, menipu sedikit, memanipulasi situasi demi mencapai tujuan kita. Tetapi ingatlah, apa gunanya mendapat berkat dunia jika kita kehilangan hati nurani yang tenang dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Marilah kita cari berkat Tuhan dengan cara yang benar, supaya kita hidup dalam damai dan sukacita yang sejati. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.